Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Hikmah April. Nah, di video kali ini aku pengen nyobain beberapa. Soalnya ini nggak cuma satu, jadi ini tuh banyak banget. Ini dia. Nah, ini tuh ada henna craft dan ini ada henna untuk kulit. Jadi ini lihat deh, gemes-gemes banget kan, warnanya cantik-cantik banget. Dan ini tuh komplit banget warnanya, kalau kalian lihat. Ya, dari warna kuningnya aja udah berbagai macam, ada yang muda, ada yang terang, warna merahnya juga ada berbagai macam warna. Nah, terus yang ini, yang untuk kulit ini ada berapa warna ya ini? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini ada 12 warna, tapi ini ada white henna yang keikut, ada 2. Nah, ini untuk henna craftnya nih, aku nggak tahu ini ada berapa warna, ini banyak banget. Dan aku pengen nyobain henna craftnya dulu. Kalau gitu ini nanti di video yang berikutnya aja. Oke, ini dulu aku pengen nyobain henna craftnya, soalnya aku lama banget nggak pakai henna craft. Dan terakhir aku beli henna craft itu di Putri Henna Shop. Ini juga produk dari Putri Henna Shop. Ini sebenarnya udah lama datangnya, cuman aku belum sempat bikin video dan baru sempat sekarang. Oke, sedikit pengetahuan buat teman-teman yang baru mau mengenal atau baru mau nyobain, baru mau kenalan dengan henna craft. Ini tuh sebenarnya bukan henna, disebut henna craft itu cuman karena ya dia dilukisnya dengan motif-motif henna kayak gitu loh. Jadi sebenarnya kalau aku waktu kecil taunya ini tuh tinta timbul, nggak tahu sama apa enggak modelnya. Nah, ini tuh ya sejenis itu sih, dan ini tuh khusus benda, nggak boleh dipakai di kulit. Soalnya banyak teman-teman ternyata yang pakai henna craft yang gold itu untuk kulit. Nah, itu nggak boleh. Jangan banget pakai khusus benda untuk kulit, dan jangan juga pakai yang untuk kulit ke benda, pasti nggak akan awet kan. Nah, ini aku pengen nyobain di berbagai media. Jadi nanti aku bakal nyobain dulu di masker kain, terus aku mau nyobain juga di jilbab atau di hijab, terus aku mau nyobain pokoknya bakal cari media-media kayak piring atau talenan atau apa. Kalian liatin aja ntar aku bakal nyobain di mana. Tapi untuk yang pertama kali ini aku bakal nyobain di masker dulu. Langsung aja dicoba. Nah, ini agak kotor dikit nggak apa-apa, ntar abis ini kalau udah selesai hennanya baru aku cuci. Ini aku pilih 3 warna, pink, kuning, sama hijau, yang warnanya terang. Maksudnya biar kelihatan aja, kalau di alasnya warna hitam gitu kan, biar kelihatan jelas gitu loh motifnya. Sebelum masuk ke pembahasan soal henna craftnya, nah di sini aku mau bahas dulu soal desainnya. Jadi ini aku nge-recreate desainnya @dirgantara_rio. Kalau misalnya kalian pernah ikutan challenge aku sama Rio, kalian pasti udah nggak asing lagi sama desain-desainnya Rio. Dan buat teman-teman yang penasaran dan pengen tahu desain aslinya, ya kalian bisa langsung kepoin aja Instagramnya @dirgantara_rio. Itu kalau dari Rio sih aku suka banget desainnya, soalnya dia keren-keren banget dan beda dari yang lain. Itu ketahuan banget gitu loh ciri khasnya desain-desainnya dia. Pokoknya keren-keren banget lah. Dan kalau misalnya aku nge-recreate-nya beda banget dari aslinya, ya harap maklumin aja ya, namanya nge-recreate nggak bisa terlalu mirip sama aslinya. Pasti cakepan yang aslinya lah kayak gitu. Terus kita bahas soal hennanya. Jadi hennanya ini pertama untuk konnya, karena aku udah terbiasa dengan kon aku sendiri, jadi ya kalian pasti udah bisa nebak aku kurang nyaman sama kon buatan orang lain. Nah, kalau untuk kon ini sebenarnya dia nggak keras dan juga nggak terlalu lembek gitu plastiknya. Sebenarnya sih bagus-bagus aja, cuman ya itu dia, aku kurang nyaman pakai kon buatan orang karena ini kan konnya agak panjang ya. Nah, sedangkan aku biasanya pakai kon yang mini-mini, yang pendek-pendek itu, makanya kurang terbiasa pakai kon yang agak panjang. Tapi kalau untuk produknya sendiri, ini produknya teksturnya kental, jadi dia nggak encer, beda sama hennanya yang biasa kita kenal dengan hennanya Putri Henna Shop. Terutama untuk white hennanya kan biasanya encer, tapi kalau untuk henna craftnya ini dia kental, karena emang kan henna craft itu bagusnya yang kental, dan dia juga gampang banget diaplikasiinnya. Cuman kalau misalnya kayak baru banget dibuka konnya, jadi yang bagian ujung-ujungnya itu, henna craftnya yang bagian ujung-ujung kon itu dia agak kental, maksudnya kentalnya yang terlalu kering kayak gitu. Tapi ya masih bisa lah, tetap masih enak aja dipakai. Nah, kalau udah semakin sering dipakai, kayak yang pink ini kan udah lumayan banyak aku pakai. Nah, itu udah mulai enak dipakainya. Sedangkan untuk yang warna kuning sama hijaunya masih lumayan kental. Ini kan baru banget dibuka ya, baru banget dibuka konnya, jadi ya masih lumayan kental karena di ujung-ujungnya tadi aku bilang masih agak kering. Tapi ntar lama-lama juga bakal enak dipakainya, sama kayak yang warna pinknya. Oh ya, aku pengen nanya nih buat teman-teman, ada nggak nih yang punya ide, atau misalnya kalian pengguna henna craft, kalian biasanya tuh pakai henna craft tuh di mana sih? Kalau kan selama ini baru nyobain di beberapa media kayak case HP, terus beauty case, sama di kain. Nah, biasanya teman-teman tuh makanya di mana sih? Kan ini bisa di mana aja ya.
Kalau misalnya kalian sering lihat Pinterest itu kan banyak banget tuh kayak orang bikinnya tuh di lilin. Nah, itu paling sering aku lihat tuh di lilin. Terus kayak di piring-piring, di gelas-gelas atau di eh, nampan. Nah, itu juga paling sering sih, atau talenan. Nah, talenan kan juga banyak nih yang bikin. Nah, kalau untuk kalian ada nggak sih yang biasa buat di tempat yang ya nggak biasa aja gitu, yang beda dari orang lain? Kasih tahu dong ke aku pengen nyobain juga. Terus kalian tulis di kolom komentar, oke? Terus ngomongin soal warna, jadi ini warna yang aslinya yang aku lihat secara langsung, ini warnanya terang-terang banget. Terutama untuk yang warna-warna kuning, kan emang warna stabilo sih yang aku ambil ini untuk warna kuning sama hijaunya. Warna pinknya walaupun dia kelihatan kayak di sini nggak terlalu terang, tapi kalau dilihat aslinya dia tetap terang, terang banget malah. Ini kan warnanya dia yang pink yang ngejreng, pink Fanta sebutannya orang-orang, aku nggak tahu sebutan lainnya warnanya apa. Terus yang kuningnya tuh kuning stabilo, sama hijaunya juga hijau stabilo. Aku taunya sebutan warnanya itu. Kalau misalnya sebutan lainnya kurang tahu. Tapi ini warnanya emang terang-terang banget. Jadi cocok banget di kain yang warna-warnanya gelap kayak gini. Jadi ya kayak menyala aja gitu. Kalau ngomongin soal tekstur sama warna, jujur aku suka banget sama tekstur dan warnanya. Kalau untuk teksturnya kan ini dia nggak terlalu kental, awal-awal doang kental, tapi lama-lama tuh enak banget dipakai dan ya enak aja gitu loh. Terus untuk warnanya, ini warnanya terang banget, jadi menyala kayak gitu. Terus untuk warna-warna yang softnya, aku udah nggak sabar banget pengen nyobain itu dipaduin sama warna-warna yang terang kayak gitu. Jadi kan kita bisa berkreasi lebih banyak aja gitu kalau misalnya banyak pilihan warnanya. Terus untuk hasil akhirnya, oh ya ini cepet banget sih keringnya. Untuk yang bunga pertama ini udah langsung kering, tapi tetap aja aku nungguin sampai benar-benar kering dulu baru bisa dipakai. Tapi ini kan tadi agak kotor sih ya maskernya, jadi ini aku cuci dulu dan setelah itu baru aku pakai. Nah itu waktu dicuci itu benar-benar aman, tapi enggak aku kucek sih, direndam aja kayak gitu. Terus dikucek dikit sih, nggak terlalu keras kayak gitu. Nggak tahu kalau keras atau di mesin cuci, aku juga kurang tahu gimana hasilnya. Tapi setahu aku sih nggak masalah, ini tuh kuat banget nempel di kain. Untuk benda-benda lain yang kira-kira basah ya kurang tahu juga sih. Tapi kalau untuk ini, untuk kain, intinya menurut aku udah aman banget lah kayak gitu. Oh ya, ngomongin soal warna, aku pengen dong minta penilaian dari teman-teman. Kalau misalnya menurut kalian ini tuh udah pas nggak sih perpaduan warnanya? Soalnya aku orangnya sebenarnya kurang paham gitu soal matchingin warna. Kayak nyambung nggak sih ini sama ini, nyambung nggak sih ini sama ini, tuh kayak kurang paham aja gitu loh, cocok enggaknya kayak gitu. Jadi kalau misalnya menurut kalian ini kurang pas kak, harusnya warnanya tuh kayak gini, terus harusnya tuh bagian bunganya tuh warnanya ini aja gitu ya. Pokoknya apapun itu, komentar kalian tolong dong kalian tulisin, jadi aku bisa belajar lagi. Dan kalau misalnya kalian juga punya saran gimana sih caranya untuk belajar mematchingkan atau nyambungin warna maksudnya. Terus kalau misalnya kalian punya saran gimana caranya aku belajar buat matchingin warna, kalian tulis dong di kolom komentar. Dan sebelumnya aku mau terima kasih buat teman-teman yang udah mau komentar. Oh ya, mau sedikit kasih info nih buat teman-teman. Jadi sekarang aku punya akun TikTok. Jadi kalau misalnya kalian, teman-teman pengen nanyain soal henna, nah kalian bisa tanyain di akun TikTok aku. Ini aku kasih ID-nya. Kenapa aku pilih untuk jawab pertanyaan kalian lewat TikTok? Soalnya ini kan dalam bentuk video lebih enak ngejelasinnya, dan kalian juga bisa save. Kalau misalnya biasanya kan lewat DM atau lewat Q&A, dan itu tuh waktunya terlalu sempit untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi aku kadang kurang
gimana gitu loh kalau misalnya ngejawabnya kayak kurang puas aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen nanyain sesuatu tentang henna ke aku, kalian bisa tanyain di TikTok aku, kalian bisa komentar, ntar bakal aku jawab. Jadi buat teman-teman jangan lupa follow akun TikTok aku @hikmahapril sama kayak Instagram aku. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan penting kan lebih enak aku bisa jawab di video, dan teman-teman yang lain misalnya ada pendapat yang berbeda bisa ditambahin di komentar. Jadi kalian bisa tinggal bacain aja, misalnya ada tambahan apa-apa aku juga bisa tambahin di komentar, jadi lebih enak. Kalau misalnya kayak di story atau di story Instagram kan kayak kurang gimana gitu, jadi aku harus berulang-ulang ngejelasin hal yang sama, pertanyaan yang sama dari teman-teman. Nah jadi kalau misalnya ada yang nanya lagi yang udah ditanyain, aku tinggal arahin ke TikTok aja. Oke? Nah jadi gimana kalau misalnya teman-teman penasaran juga pengen nyobain, kalian bisa order di @putrihenna_shop. Sebenarnya aku udah pernah juga beli di Putri Henna Shop, cuman waktu itu yang versi metaliknya, dan itu awet banget sampai beberapa aku masih punya karena aku jarang pakai sih ya, tapi masih bagus. Cuman ya udah hampir 3 tahun jadi mungkin udah agak keras, dan ya walaupun ada yang masih aku pakai terakhir waktu video di henna yang henna craft di case ini aku masih pakai, ini punyanya Putri Henna Shop. Cuman itu ya mulai udah keras walaupun masih bagus, cuman aku kayaknya udah berhenti pakai itu karena udah nggak enak, udah keras. Aku juga nggak tahu cara gimana biar lebih encer, jadi ya sudah ada gantinya yang ini. Nah kalau yang metalik tuh mungkin karena ya pilihannya cuma dikit ya. Nah kalau ini pilihannya banyak banget nih, kalian bisa lihat ini udah kayak pensil warna tapi ya komplit banget lah. Jadi kalau misalnya kalian mau order, kalian bisa order di @putrihenna_shop. Ini tempat pertama kalinya aku beli henna craft, dan sampai sekarang aku masih suka sama produk-produk henna craftnya, soalnya itu dia aku tadi pakai, aku udah pernah pakai di kain dan itu lumayan awet. Belum pernah nyoba sih yang lain, tapi ya kalau misalnya ada yang lain yang aku pengen nyobain, nanti juga aku akan share ke kalian. Oke, segitu aja dari aku. Thank you for watching and see you all in my next video. Bye bye.